Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juju Jubaidah dari Prodi Ekonomi Syariah dan rekan saya Junjun Nur Wahid dari Prodi Perbankan Syariah. Pada video ini, kami akan membahas materi mengenai pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Kalian pernah beli sesuatu kan di pasar tradisional? Kalau iya, berarti kalian sudah melakukan transaksi jual beli. Nah, ini nggak ada bedanya dengan pasar modal. Di pasar modal juga terjadi transaksi jual beli, tapi yang dijual adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang butuh modal usaha. Selain itu, yang diperdagangkan pun berupa instrumen keuangan yang terdiri dari saham, surat utang, maupun reksadana. Surat berharga lazim disebut efek. Kalau transaksi di pasar tradisional kan jelas tuh transaksinya, langsung sama pedagang, ada pemasok dagangan, pengelola pasar, pihak keamanan, sampai yang ngatur dagangannya. Lalu bagaimana dengan pasar modal? Nah, kalau kita sebagai investor mau transaksi jual beli efek, difasilitasi nih di bursa atau dikenal dengan PT Bursa Efek Indonesia. Lalu, apa itu bursa efek? Nah, bisa dibilang bursa efek itu sama dengan pasar modal, atau istilah kerennya marketplace gitu. Di Indonesia awalnya ada dua bursa efek, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun pada tahun 2007 kedua bursa efek ini digabung dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia. Perlu dicatat, kita tidak bisa melakukan transaksi langsung, tapi ada perantara atau broker, yaitu melalui perusahaan efek atau perusahaan sekuritas. Selain itu, seluruh transaksi pasar modal dilakukan secara elektronik atau scriptless trading. Di sini yang jadi supplier dagangan itu emiten, yaitu perusahaan yang udah go public maupun pemerintah. Setelah proses transaksi di bursa, proses selanjutnya dijalankan oleh KPEI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. KPEI membantu menjaga hak dan kewajiban investor dan memastikan kalau yang jual dapat uangnya dan yang beli juga dapat barangnya. Jadi nggak usah takut karena transaksi jual beli di bursa ada jaminannya. Lalu, semua proses pemindah bukuan dan penyimpanan efek di pasar modal dilakukan oleh KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Ingat ya, barangnya pun bentuknya elektronik dan bisa diperjualbelikan kembali. Sedangkan uangnya akan ditransfer oleh bank yang bekerja sama dengan KSEI selaku bank pembayaran. BEI, KPEI, dan KSEI disebut juga sebagai SRO. Nah, supaya transaksi di pasar modal berjalan dengan baik, harus ada SRO. Seluruh kegiatan transaksinya juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Siapapun bisa berinvestasi dengan aman dan nyaman. Pentingnya berinvestasi. Tahukah kalian, jika ada yang beli dari uang yang kita miliki, terus menurun setiap tahunnya karena inflasi? Padahal biaya yang memenuhi kebutuhan kita terus meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya harga teh dalam botol. Pada tahun 1990 harganya Rp200 per botol. Namun pada saat ini telah mencapai Rp6.000 per botol atau meningkat 30 kali lipat. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi penurunan daya beli uang kita? Jawabannya adalah investasi. Mirip kayak nabung, jadi uang itu yang bekerja buat kita. Investasi di pasar modal, di sini yang diperjualbelikan berupa jenis-jenis investasi keuangan di luar produk perbankan. Jadi bukan seperti deposito. Produk keuangan yang ditransaksikannya antara lain obligasi, saham, dan reksadana. Perbedaan produk keuangan dengan deposito yaitu: 1. Jenis. Deposito berupa penempatan data di bank, sedangkan pasar modal obligasi berupa surat utang dari perusahaan baik swasta maupun pemerintah. Kalau saham berupa surat bukti kepemilikan atas suatu perusahaan, dan reksadana mencakup ketiga instrumen, namun investasi dilakukan secara kolektif oleh manajer investasi. 2. Hasil dari deposito berupa bunga bank.
Sementara hasil obligasi berupa harga kenaikan obligasi dan bunga yang dikenal sebagai kupon. Hasil saham berupa sebagai besar kenaikan harga saham hingga pembagian keuntungan perusahaan atau dividen. Dan hasil reksadana berupa gabungan 3 instrumen. 3. Resiko. Karena deposito tidak diperdagangkan, nilainya jadi tidak berfluktuasi dan cenderung terjaga. Kalau pasar modal karena instrumennya diperdagangkan, nilai saham dan obligasi bisa terpengaruh fluktuasi harga. Kalau dibandingkan antara saham dan obligasi, instrumen saham punya fluktuasi harga lebih tinggi dan risiko reksadana tergantung dari reksadana yang dipilih. Memang ada risiko investasi di pasar modal, tapi umumnya potensi imbal hasilnya lebih tinggi dari deposito dalam jangka panjang bisa melampaui inflasi. Maka dari itu, instrumen-instrumen yang ditawarkan di pasar modal memang pas untuk investasi jangka panjang dengan periode investasi di atas 1 tahun. Yuk mulai berinvestasi di pasar modal. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.